Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kita hanya kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Dan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sesungguhnya Allah hanya menginginkan satu hal saja dari kita. Kita diminta untuk menjadi hamba-hamba yang pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena la in syakartum la azidannakum. Jika kita mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah pasti akan menambah-nambah lagi semua kenikmatannya untuk kita. Dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak guru yang berhadir di ruangan yang mulia ini, di ruangan SMP Muhammadiyah Kota Langsa ini adalah hamba-hamba Allah yang pandai untuk berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar dicurahkan kepada Rasulnya yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dicurahkan atas keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seterusnya kepada para pengikutnya yang tetap setia dalam menegakkan agama Allah ini hingga tegaknya hari berbangkit nanti. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak guru dan juga kepala SMP Muhammadiyah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sudah dekat-dekat dengan penghujung bulan. Kita yakin bahwa dalam bulan Sya'ban ini banyak hal-hal baik yang sudah kita lakukan. Hal-hal baik, amalan-amalan baik, ibadah-ibadah yang baik, yang berkualitas yang kita lakukan. Karena bulan Sya'ban sesungguhnya adalah bulan persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan kepada Syami'ul Sya'ban, bulan itu dinamakan dengan bulan Sya'ban karena apa? Karena bulan Sya'ban ini memiliki beberapa keutamaan-keutamaan. Salah satu keutamaan atau keistimewaan dalam bulan Sya'ban, Rasulullah itu memperbanyak puasa dalam bulan Sya'ban. Sehingga puasanya Rasulullah dalam bulan Sya'ban itu hampir-hampir menyamai banyaknya puasa beliau dalam bulan Ramadan. Hanya pada beberapa hari tertentu, dan kalau kita membaca dalam riwayatnya Imam Ibnu Majah dan yang lain-lain, Rasulullah itu hanya meninggalkan puasa pada hari Jumat. Tapi selebihnya dari mulai hari Sabtu, Ahad, sampai dengan hari Kamis, beliau banyak berpuasa. Untuk apa? Untuk membedakan antara Ramadan dengan bulan Sya'ban. Nah, sudahkah kita memperbanyak puasa dalam bulan Sya'ban? Mudah-mudahan, saya yakin, berharap Bapak dan Ibu guru semuanya banyak melakukan amalan puasa ini. Jadi puasa Sya'ban itu sesungguhnya adalah bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita memang mencintai Rasulullah, tentu apa yang dibuat oleh beliau kita ikuti, apa yang menjadi akhlak beliau kita teladani. Nah, ini baru sebagai bukti bahwa kita adalah benar-benar menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi akan kita jumpai. Mudah-mudahan balighna fi Ramadan, kita sampai pada bulan Ramadan. Sampainya nanti betul-betul dalam keadaan sehat. Sehat kita
iman kita kuat, amal soleh kita bagus, segala sesuatunya bagus. Jangan sampai nanti begitu masuk Ramadan kita sakit. Karena rumah sakit itu kalau bulan Ramadan paling banyak, pasiennya paling banyak. Ya, itu sebabnya karena kita tidak pandai melakukan pengelolaan dalam masalah makan. Nah, itu ya, kalau makan-makan. Nah, saya ingin mengambil tamsil dulu dari awal. Coba kita perhatikan pakaian yang kita pakai, baju yang kita kenakan itu. Biasanya kita pakai baju 1 hari atau 2 hari, kadang-kadang 3 hari. Kalau celana, umumnya laki-laki itu kalau belum kena kotor, belum ganti. Biasanya 3 hari, 4 hari, kadang-kadang seminggu itu saja. Karena apa? Apalagi kalau celananya warna hitam, payah berganti. Ya. Nah, dalam kita memakai pakaian itu selama selang 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, terkadang di pakaian kita itu menempel kotoran. Ada kotoran debu, kadang-kadang terkena coretan tinta kalau kita masukkan pulpen, bocor tinta itu terkena asap debu kendaraan, atau terkena kotoran-kotoran lain, bahkan bisa jadi terkena najis. Kalau sudah posisinya seperti itu pakaian kita, maka tentu kita harus membersihkannya. Kita cuci pakaian kita tadi. Dan ada pada tempat-tempat tertentu dalam pakaian kita itu yang memang harus khusus untuk kita sikat, kita kasih deterjen khusus untuk apa? Agar pakaian kita itu kembali bersih, kembali suci, dan enak untuk kita pakai kembali. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak guru semuanya, begitu juga dengan hati kita. Hati kita ini juga bisa terkena kotoran. Terkena kotoran dosa, terkena debu maksiat, terkena coretan kejahatan, terkena najis gibah dan pergunjingan, atau hal-hal jahat lainnya yang muncul dalam hati kita. Itu pasti. Dan kalau sudah dalam kondisi seperti itu hati kita, kan sama seperti pakaian yang kita pakai. Maka kalau sudah seperti itu kondisinya, hati kita pun harus kita bersihkan. Hati kita pun harus kita cuci. Dan salah satu jalan terbaik untuk menyucikan hati, membersihkan hati kita itu ada dalam bulan Ramadan. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya hafal. Kalau ada yang nggak hafal berarti ini memang perlu dipertanyakan. Karena ini ayat tahunan. Ya. Di dalam ayat ke-183 surat Al-Baqarah itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tidak terjemahkan lagi karena Ibu Bapak sudah tahu. Tapi inti dari ayat ke-183 ini dalam surah Al-Baqarah itu Allah ingin menegaskan bahwa puasa yang kita lakukan itu tujuannya satu. Puasa yang kita lakukan tujuannya hanya untuk mencapai derajat takwa, tidak ada lain. Tidak untuk mencapai keimanan, bukan untuk mencapai kita perbuatan ihsan, bukan untuk menjadi orang yang baik, tapi tujuannya satu pada tingkat yang paling tertinggi. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Pada posisi paling terpuncak puasa itu. Maka untuk bisa mencapai posisi puncak takwa ini, langkahnya bersihkan hati, sucikan hati. Hati kita selama 11 bulan, itu kadang-kadang dengan guru-guru, dengan sesama rekan kan kadang enak tak enak. Ada gibah. Terkadang nanti kalau kepala sekolah agak lebih perhatian dengan 1-2 orang guru, yang lain, mulai itu, gitu. Apalagi ini ada yang mau berangkat ke Bandung, dia saja yang diajak, kami enggak. Mulai gibah itu. Maka bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah kita. Bulan untuk kita mendidik kembali hati ini. Jangan tajasus.
Jangan taghdab, jangan ada kemarahan, pensucian. Kenapa? Coba kita perhatikan sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika turun surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 itu tentang ayat perintah puasa. Jadi perintah puasa ini, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, itu diturunkan oleh Allah perintahnya pada bulan Sya'ban tahun kedua hari Senin tanggal 11. Jadi nanti kalau anak-anak kita nanya, puasa, turun perintah puasa, dari mulai ayat 183 sampai dengan 187 itu terjadi pada hari Senin 11 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Lalu ketika turun ayat-ayat ini, perintah ini, apa kata Rasulullah kemudian? Rasul menyampaikan, qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang diberkahi. Artinya apa? Kalau kita masuk bulan Ramadan, potensi kita untuk membersihkan hati, potensi kita untuk mensucikan lagi hati dan jiwa kita, mengurai lagi hal-hal buruk itu untuk kita larutkan sehingga hati kita bersih, maka betul-betul kita masuk ke dalam Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftarada alaikumusiyam. Di dalamnya itu Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kenapa berpuasa? Hadis lain menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahti saban. Siapa saja di antara kalian yang berpuasa dalam bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, ini mutlak. Sebab kalau kita berpuasa tapi tak punya iman, maka Allah tak terima. Umat-umat yang lain itu juga berpuasa, tapi karena mereka tak beriman kepada Allah, Allah tak terima puasa mereka. Karena syarat dari Nabi cuma itu, imanan. Iman dulu, ya, iman dulu. Nah, jadi imanan dengan penuh keimanan. Iman ini membutuhkan keikhlasan. Iman ini membutuhkan kekuatan hati. Karena ada sebahagian di antara kita, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita nggak termasuk ke dalam orang-orang kelompok seperti itu, masuk bulan Ramadan karena rutinitas. Ya, karena puasa, taraweh ya taraweh. Nanti kalau lagi ada kawan ngajak ngopi yuk, ayo nggak taraweh. Ada kawan nanti ngajak cari baju lebaran yuk ke Medan, ayo berangkat, taraweh hilang. Padahal Allah cuma minta kita 1 bulan, nggak banyak. 11 bulan kita dibebasin, 1 bulan Allah minta ketatkan ibadah kita di bulan Ramadan itu, disuruh ketat 1 bulan saja. Bukan tak boleh belanja, bukan tak boleh refreshing, tapi ingat bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Artinya apa? Itu bulan di mana amal soleh kita, amal ibadah kita Allah lipat gandakan semuanya di situ. Dan itu hanya Allah berikan kepada siapa? Orang yang mau berpuasa dengan penuh keimanan. Yang kedua, wahtisaban, ihtisab, pengharapan. Kalau kita buka dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ihtisaban ini ada 3 pengharapan yang kita harapkan kepada Allah supaya hati kita bersih. Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban pertama, pengharapan pertama, kita berharap puasa kita ini bisa menghapuskan dosa kita itu. Ini harapan pertama, dengan berpuasa kita berharap agar Allah mau mengampuni dosa kita. Makanya kalau kita perhatikan dalam ayat ke-185 itu Al-Baqarah, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an. Ya. Ya, itu doa. Alhamdulillah banyak ibu yang hafal. Doa. Apa doa kita dalam bulan Ramadan? Minta ampun.
Jadi kita berharap dengan puasa kita ini, "Ya Allah, aku berharap dengan puasa ini Engkau mengampuni aku, menghapuskan dosaku." Ini harapan pertama. Karena kalau kita sampai masuk dalam bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan, ndak dapat apa-apa, maka celaka. Ibu dan Bapak ini dimuliakan Allah, cobalah kita renung sesekali. Sama-sama kita renung, saya juga merenung. Kita muhasabah, kita melakukan apa istilahnya, kalau keren itu kontemplasi. Nah, biar keren dikit bahasanya. Mengapa setiap tahun kita masih dijumpakan Allah dengan bulan Ramadan? Sebabnya satu, Allah mau kita itu perbaiki diri, minta ampun, minta hapus dosa. Bisa jadi kita Ramadan tahun yang lalu masih ada ganjalan, masih ada sesuatu yang kurang dalam puasa kita itu. Masih ada sesuatu yang Allah itu nilai kita itu belum capai tingkat yang sempurna takwa tadi. Makanya Allah kasih kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang nanti, insya Allah. Mudah-mudahan sampai umur kita, Allah cuma kepingin kita satu hal, hapuskan dosa kita itu dengan minta ampun, dengan puasa yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu untuk Allah. Allah sendiri yang balasnya nanti. Jadi kalau puasa kita tidak benar, maka jadinya juga tidak benar. Tapi kalau puasa kita baik, Allah pun balas dengan cara yang baik. Kalau puasa kita berkualitas, Allah pun beri dengan pahala yang juga berkualitas. Minta ampun dulu puasa kita itu. Jadi ini ikhtisaban yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, minta ampun. Minta supaya dengan puasa itu, kita bisa dihapuskan dosa-dosa kita. Kita banyak dosa, mau tidur aja udah berdosa duluan. Kenapa? Udah mau tidur mikirin. Mikir kadang-kadang mikir macam-macam. Begitu bangun tidur mulai mikir macam-macam. Masuk kerja juga begitu. Satu harian kita dalam hidup ini pasti ada dosa dan kesalahan yang kita buat. Makanya potensi bulan Ramadan sesungguhnya ihtisaban kita yang pertama itu pengharapan kita kepada Allah, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan dengan penuh keimanan, dengan pengharapan yang baik, Allah akan hapuskan dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ihtisaban kita yang kedua, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa kita itu. Tentu dengan puasa kita juga ada ikuti dengan ibadah-ibadah lainnya. Ada sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah lainnya, bersedekah, berbuat baik, apapun yang ada di dalam puasa itu, kita berharap mudah-mudahan puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, jujur loh Ibu Bapak, kita beribadah kepinginnya apa? Dapat pahala kan? Ingin dapat pahala kan? Manusia ini sukanya untung-untungan. Kita kalau mau bekerja pasti cari untung. Tak ada orang bekerja mau cari rugi. Saya bekerja, saya ikhlas Pak. Tapi begitu dibayar tidak sesuai dengan kemampuan, ikhlas tidak? Nah, begitu juga kita berpuasa kepada Allah, kita ingin cari untung juga kepada Allah. Apa cari untungnya? Kita minta dengan puasa tadi, mudah-mudahan setelah Allah hapuskan dosa-dosa kita, kita berharap dapat pahala. Kita semua kepingin pahala kok. Dan pahala tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya, nanti cari itu suratnya dan ayatnya. Wasari'u ila magfirati mirabbikum. Ayat pertama, kalimat pertama menyebutkan wasari'u ila magfirati mirabbikum. Bersegera kamu menuju ampunan Tuhanmu. Tadi yang pertama kan, ihtisaban pertama, kita berharap puasa kita bisa menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhapus dosa kita. Yang kedua di situ apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Kita kalau keliling kota Langsa saja capek. Dari Langsa pergi ke Banda Aceh saja kita capek. Jauh. Apalagi seisi alam ini. Seluas langit dan bumi yang kita tak pernah tahu bagaimana bentuk luasnya. Tapi itu Allah kasih surga itu kepada kita. Bagi siapa? Bagi kita. Karena itu surga itu pahala tertinggi. Kita kepingin dapat pahala.
Dan pahala tertinggi yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa adalah surga. Dalam sebuah hadis yang panjang, saya ambil ringkasnya saja, Ibu dan Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada yaumil mahsyar nanti akan ada seruan di sisi Allah. Mana orang yang dulu berpuasa? Aina shayamun? Siapa orang berpuasa dulu? Bangkitlah orang-orang berpuasa itu, lalu mereka masuk ke dalam satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Setelah habis semua tidak tersisa lagi, pintu itu ditutup dan kunci selama-lamanya. Artinya apa? Orang yang berpuasa masuk tanpa hisab. Kemana larinya? Ke surga. Nggak kepingin? Saya kepingin. Kalau kita ingin seperti itu, maka puasa kita harus betul-betul kita kualitaskan. Harus betul-betul kita maksimalkan. Maksimalkan untuk mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa. Maksimalkan untuk mendapatkan pahala. Dan pahala tertinggi itu adalah masuk surga. Siapa sih nggak kepingin masuk surga? Kita berbuat beramal soleh ini kan untuk masuk surga. Enggak sekedar, "Ya Allah, aku bukan beribadah, terserah Engkau lah meletakkan aku di mana." Enggak begitu. Tapi kita kepingin masuk surga. Dan surga itu untuk siapa? Orang yang sudah mendapatkan ampunan, yang masuk surga itu nanti untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Cocok kan dengan surah Al-Baqarah 183 tadi? La'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwalah yang akan selalu mendapatkan ampunan dari Allah, dan orang yang bertakwalah pula yang akan selalu mendapatkan jaminan janji untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kita gimana? Yakinkah kita masuk surga tanpa hisab? Jika kita merasa ingin masuk ke dalam di antara 70.000 orang itu, nah jalan satu-satunya puasa tadi, ihtisaban kita tadi, berharap kita tadi. Kita penuhi hati kita dengan keimanan, lalu kita berharap kepada Allah dengan puasa kita bisa mendapatkan ampunan dan penghapusan dosa. Yang kedua, kita berharap agar Allah memberikan pahala. Dan pahala tertinggi itu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan itu hanya diberikan untuk orang yang bertakwa. Dan puasa membentuk kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi ke sana korelasinya. Lalu ihtisaban yang ketiga, pengharapan kita yang ketiga, kita berharap setelah Allah menghapuskan dosa dan mengampuni kita, setelah kemudian kita mendapatkan pahala, maka pengharapan kita yang ketiga, Ibu dan Bapak dimuliakan Allah, kita berharap dengan puasa yang kita lakukan dengan penuh keimanan ini, berharapkan ampunan, mendapatkan pahala, kita berharap agar Allah mencintai kita, sayang dengan kita. Puasa ini sesungguhnya untuk meraih cinta dari Allah. Puasa ini sesungguhnya ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Saya yakin kita semua cinta kepada Allah, tapi Allah belum tentu cinta sama kita. Kenapa? Ada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, ada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Allah kasih kesempatan dalam 1 bulan Ramadan itu, ayo coba kamu raih cintaku. Itu kata Allah, raih cintanya. Karena yang kita harapkan cuma itu, mendapatkan cinta. Karena ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, dia akan lindungi. Betul-betul dia jaga. Kan sama seperti kita. Ibu-ibu kan sudah pada menikah semua ini. Masih ada yang belum? Masih. Jangan tunjuk tangan yang belum. Nanti ditengok sama guru laki-laki. Tapi paling tidak yang sudah menikah, kita bisa merasakan kan Bu, betapa cintanya suami kita sama kita, dijaganya, dilindunginya, diberikannya sesuatu. Dia berusaha berkorban untuk kita. Itu baru manusia dengan manusia. Ketika Allah sudah mencintai kita sebagai hambanya, lebih dari itu dia berikan. Belum kita minta, Allah sudah kasih. Sama seperti ketika kita sudah mencintai anak kita, kita sayang sama anak kita. Saking baiknya anak kita di rumah, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, dia rajin. Belum dia minta, kita sudah kasih kebutuhannya.
Apalagi Allah, kalau sudah cinta sama kita, sudah sayang sama kita, sudah ridho sama kita, belum lagi terbetik kita untuk meminta, Allah sudah kasih. Kenapa? Karena Dia mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri kita. Bukankah Allah sudah pernah mengatakan dengan kalimat yang paling indah, "Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah." Apa kalimat itu? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang? Kata hatinya sudah bersih. Karena hatinya sudah terhapuskan oleh dosa. Sudah mendapat pahala, sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kalimat yang paling hebat. Sini kamu, kembalilah kamu ke dalam Tuhanmu, kepada Tuhanmu. Dalam keadaan apa? Radiyah. Dalam keadaan Tuhanmu ridho kepadamu. Mardiyah, engkau juga ridho. Jadi bukan duluan kita, Allah dulu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan Tuhanmu ridho kepadamu dan engkau ridho juga kepada Dia. Fadkhuli fi ibadi. Sini masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati. Masuk sini ke dalam surgaku. Kenapa? Karena Allah sudah cinta. Karena itu Ibu dan Bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita kejar. Cinta Allah ini adalah puncak dari segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hidup kita hanya sekedar untuk dapatkan pahala, tapi tak ingin meraih cinta Allah, maka kecil sekali. Berarti kita sama dengan orang kebanyakan. Kita adalah orang-orang yang terdidik dan kita adalah orang-orang yang punya pendidikan. Kita punya ilmu, maka dengan ilmu kita itu kita berupaya untuk beribadah dengan maksimal yang kita miliki, dengan kualitas ilmu yang kita miliki, berharap apa? Berharap untuk mendapatkan cinta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sudah semua itu kita lakukan, maka di penghujung hadis itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dihapuskanlah semua yang telah lewat itu. Jadi mau dosa-dosa kita itu dihapuskan semuanya. Tak tersisa, bersih. Makanya orang keluar dari bulan Ramadan karena dia berpuasa dengan keimanan, dengan 3 ihtisabannya tadi itu, begitu dia keluar, dia semakin nampak lebih baik daripada sebelumnya. Ibadahnya lebih baik, akhlaknya lebih baik, perilakunya lebih baik, tutur katanya lebih baik, semua lebih baik dia. Jadi nggak cuma dalam bulan Ramadan saja dia baik, begitu keluar dari bulan Ramadan, dia tetap membawa nilai-nilai kebaikan Ramadan itu dalam kehidupannya. Jalan dia terus. Ya. Ada berapa banyak kan Nabi mengatakan dari awal itu? Pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang salat malam. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Nah, hadis yang ketiga itu khususan. Siapa saja yang beribadah pada malam Qadar. Siapa saja yang beribadah pada Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Ini pengkhususan Nabi. Ketika turun surat Al-Qadar itu, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Nabi langsung mengatakan, siapa saja yang beribadah pada malam Qadar. Kenapa? Karena malam Qadar itu khairum min alfi syahrin. Itu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Satu malam itu kita beribadah sama dengan kualitas ibadah kita selama 1.000 bulan. 83 tahun lebih kurang. Luar biasa ini. Imanan wahtisaban. Tetap dua kalimat itu. Imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan dan ihtisab. Berpengharapan yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ini pengkhususan. Kenapa? Kenapa Rasul menyebutkan dengan kata-kata khusus Lailatul Qadri? Ya kita maklumlah kalau sudah 10 hari terakhir
semangat mulai mengendur, pikiran mulai ngelantur, ya kan? Mikir, nih hari raya masa apa? Baju anak-anak, baju diri, jilbab kok belum ganti-ganti, celana belum ganti, peci pakai yang baru, cari baju gamis, macam-macam kita berpikiran. Akhirnya apa? Masjid mulai sepi, pasar yang ramai. Makanya kenapa Rasulullah wanti-wanti, man qama lailatul qadri. Dan yang hebatnya, Allah sengaja untuk melupakan nabinya kapan malam itu terjadi. Untuk apa? Supaya kita ini bersemangat di 10 malam yang akhir itu, bersemangat untuk mencari malam qadar itu. Enggak disebutkan. Tidak ada satupun kalimat Nabi, tidak ada satupun dalam hadis-hadis sahih Nabi yang menyebutkan cari malam qadar itu pada malam kesekian ya. Enggak ada. Bilang pertama cari di 10 malam yang akhir. Yang kedua, Nabi cari di malam-malam ganjil. Nispi lagi sama cari di malam-malam terakhir dalam 10 malam terakhir itu. Di 23, 5, 27, 29. Sebab itu Nabi nggak bilang, nanti cari malam 25 ya. Enggak. Atau cari di malam 27 ya. Tidak ada. Nabi hanya mengatakan cari di 10 malam yang akhir dan carilah pada malam-malam yang ganjil. Tapi tidak diketahui. Kita hanya dikasih tanda-tandanya saja. Ciri-cirinya malam itu, bagaimana malam itu dan paginya. Nah, bagaimana dengan kita? Kemana kita pergi ketika malam-malam 10 hari yang terakhir itu? Lalu bagaimana mungkin kita mendapatkan cinta Allah? Bagaimana mungkin kita bisa berharap untuk masuk surganya Allah? Bagaimana mungkin kita berharap Allah ampuni dan hapuskan semua dosa-dosa kita? Kalau justru pada 10 malam yang akhir di puncak-puncak ibadah itu, kita justru pada puncak-puncaknya mencari sesuatu untuk kebutuhan hari raya. Bukan tidak boleh, bukan dilarang, tapi ada waktu. Dan tidak dimaksimalkan waktu kita itu hanya sekedar untuk memenuhi pada saat hari raya saja. Tapi bagaimana kualitas ibadah kita itu harus kita tingkatkan, itu harus kita perbaiki. Sehingga ibu dan bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan hati kita itu sebersih sebagaimana pakaian yang kita pakai. Sederhana, kita ke sekolah, nggak sengaja pas sambil jalan, kecipratlah kuah santan atau kuah sirup di baju. Itu nggak pakai nunggu lama, langsung pulang kita ke rumah, ganti baju, balik lagi ke sekolah. Kenapa? Kita nggak merasa malu kalau ada nampak kotoran. Ada bawa orang datang minyak wangi, kita pun semprot ke baju putih, ternyata bercak. Nggak enak kita, langsung pulang ke rumah kita ganti. Kenapa? Malu nampak bercak. Tapi kenapa kita tak malu dengan dosa? Kita malu pakaian kita nampak kotor, tapi kita tak malu dengan dosa. Ayo gimana ini? Kita merasa, aduh, gimana ya jadi perhatian. Tapi kita tidak merasa bahwa sesungguhnya Allah perhatikan kita ketika kita melakukan dosa itu. Ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan kesalahan. Maka ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa Rasulullah mengatakan man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan nanti, maka dia akan menjadi orang yang terburuk. Dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Dia akan menjadi orang yang sia-sia. Nabi pernah mengatakan, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apapun dari puasanya itu kecuali hanya sekedar menahankan lapar dan haus. Kenapa? Kualitas ibadahnya payah. Sahur, makan sahur. Habis itu tidur sebentar. Bangun subuh. Selesai subuh, tidur lagi. Waktu zuhur, bangun. Selesai zuhur, tidur lagi. Bangun asar. Sholat asar. Selesai asar, enggak tidur. Jalan-jalan cari bukaan.
Hari-hari kita itu saja. Kalau yang belum-belum nikah, yang anak-anak muda, begitu selesai sholat subuh, itu cuma di 7 hari pertama, asmara subuh. Ini dari zaman abad sebelum Masih sudah ada asmara subuh, terus begitu. Zaman-zaman saya kecil dulu, itu rame-rame. Kalau dulu rame-rame jalannya, laki-laki di depan, perempuan di belakang semua. Nanti lempar-lemparan kertas, isinya surat. Zaman dulu kalau kalau ceritanya main surat-surat, tulis surat, nanti titip sama kawan. Begitu modelnya. Kalau sekarang kan sudah pakai WA, lebih rahasia. Tapi habis itu hilang. Kemana? Tidur. Lalu di mana kualitas ibadah kita? Kalau tiap tahun ini saja yang kita lakukan, maka di mana? Padahal bulan Ramadan termasuk bulannya Quran. Rasulullah itu mengatakan biasanya Jibril itu setiap bulan datang untuk apa? Untuk mudayarsah, ya, untuk tadris Quran, tadarus Quran. Tapi ketika bulan Ramadan hampir tiap malam, setiap nah, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita tadarus Al-Qur'an. Ya, tidak mesti harus banyak, tidak harus dipaksakan. Cukup misalnya satu hari satu lembar. Ya, dalam misalnya kalaupun memang kita ingin lebih, setelah selesai sholat subuh satu lembar atau dua lembar, zuhur satu lembar atau dua lembar, asar juga begitu. Insya Allah satu bulan khatam dan akan sangat banyak itu bagi kita untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi ibadah kita. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raihlah Ramadan ini dengan pelukan keimanan. Sambutlah Ramadan ini dengan balutan keimanan. Luaskan keimanan kita, dalami lagi keimanan kita, kuatkan lagi keimanan kita. Berharaplah agar kita betul-betul termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dengan puasa dan sekaligus dengan berbagai amal ibadah yang kita lakukan di dalamnya, Allah menaikkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita berharap kepada Allah dengan puasa kita mendapatkan ampunan. Dengan berpuasa kita mendapatkan tertinggi adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan puasa kita bisa mendapatkan cinta, kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, maka cita-cita tertinggi kita begitu kita keluar dari bulan Ramadan nanti, betul-betul kita hari raya Idul Fitri. Idul Fitri kembali kepada hati yang bersih, kembali menjadi pribadi yang suci. Itu dia yang paling tertinggi. Dan kita mudah-mudahan tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Ini sebagai skulmit awal yang saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Dan perlu juga kita pahami Allah melalui lisan Nabi. Ini sebelum masuk puasa nih. Ya, sebelum masuk puasa. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, apa kata Rasulullah? Innallaha layattali'u fi lailatin nisfi minan Sya'ban. Sesungguhnya Allah itu akan melihat seluruh makhluknya ini di dalam bulan Sya'ban, pada pertengahan itu, pada malam nisfu Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban Allah lihat seluruh hambanya. Apa kemudian kata Rasulullah? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Dia ampuni seluruh makhluknya. Jadi bukan cuma manusia, seluruh makhluk diampuni. Bukan sekedar manusia, seluruh makhluk Allah ampuni. Illa, kecuali ada dua kelompok yang Allah tak akan pernah mengampuni mereka. Limusyrikin, orang-orang yang melakukan kemusyrikan, kesyirikan, au musyahin. Yang kedua adalah orang yang masih menyimpan dendam permusuhan, pertengkaran, benci-bencian, kete-ketean. Apakah ada di antara kita yang seperti itu, Ibu dan Bapak? Apa kata Rasulullah dalam sebuah diskusi, Allah sebutkan di situ, anziru hazaini hatta yastoliha. Tangguhkan dulu ampunan mereka sampai mereka tuh mau berbaikan lagi. Jadi kalau kita nanti ini di SMP ini, saya berharap mudah-mudahan tidak ada ya Pak Roni ya, tidak ada yang macam-macam ya. Kalaupun ada yang berselisih, ada yang masih mengganjal tak enak, jangan sampai kita tergolong ke dalam musyahin. Jangan sampai kita tergolong ke dalam orang-orang yang masih menyimpan dendam, benci, amarah dengan sesama saudara kita. Allah akan menangguhkan ampunan kita itu nanti. Percuma kita masuk puasa, tapi kita masih menyimpan kebencian.
Sia-sia kita berpuasa kalau kita masih ada ganjalan di hati dengan saudara kita sendiri. Maka maafkan mereka. Maafkan mereka. Khuzil afwa. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Wa'mur bil 'urf, dan tetaplah kamu menjadi orang yang terdepan dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, berpaling kamu dari orang-orang yang berbuat jahil. Kita sudah memaafkan, kita sudah melakukan kebaikan, masih berbuat jahil dengan kita, maka berpaling saja. Tidak perlu kita berkawan. Hindari saja. Kalaupun ketemu, cukup Assalamualaikum, sekedar saja. Tapi ingat, hatinya bersihkan dulu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam ruangan yang berbahagia ini bukanlah kelompok musyahin, bukanlah orang-orang yang punya dendam kebencian dan punya rasa amarah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tersampaikan ke dalam bulan suci Ramadan nanti. Sebagaimana doa yang selalu kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang telah kami lewati, wa balighna fi Ramadan, dan sampaikanlah kami nanti hingga kami bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.